Agamawi itu akan memunculkan perbandingan dan persaingan. Itu agamawi. Selalu memunculkan perbandingan dan persaingan. Tapi hidup dalam kuasa yang mengubahkan, tidak urusan dengan sisi luar. Tidak urusan dengan apa yang engkau perbuat dengan apa yang orang lain tidak perbuat. Kalau hidup dalam roh agamawi akan memunculkan perbandingan yang menilai apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Itu roh agamawi itu selalu urusannya begitu. Sekalipun engkau tidak menilai dengan mengatakan kok kamu begitu, tapi hatimu masih duniawi dia. Itu roh agamawi. Menilai orang dengan apa yang dilakukan, dengan apa yang tidak dilakukan, membandingkan dirinya dengan orang lain. Dan rata-rata orang yang membandingkan itu selalu kepada yang lebih lemah, kepada yang lebih parah, yang lebih hancur. Itu yang menjadi roh agamawi merasa unggul. Lihatlah, Yesus berkata ada orang yang membenarkan dirinya. Di situ ada orang Farisi dan pemungut cukai. Si orang Farisi itu dengan percaya diri, dia berkata, Tuhan, lihatlah hidupku ini, apa yang kulakukan kepadamu. Aku beribadah, aku kasih perpuluhan dari semua penghasilanku. Lalu dia lihat ke belakang sedikit, lalu dia berkata lagi, aku tidak serakah, aku tidak seperti pemungut cukai yang di belakang. Dia merasa lebih baik, merasa lebih rohani, merasa lebih diurapi oleh Tuhan. Itu roh agamawi. Kekristenan sejati itu bagaimana mengeluarkan Mesir dari dalam hati kita. Roh agamawi itu menghasilkan perbandingan. Dari perbandingan itu menghasilkan persaingan. Kalau orang sudah membandingkan dirinya, maka dia itu kepada yang bagus dia minder, kepada yang jelek dia sombong. Dosa paling berbahaya adalah ketika kita menganggap diri kita lebih benar dari orang lain. Kapan saudara menangis ketika Roh Kudus menemplak saudara? Kapan? Ingat nggak? Kapan? Roh Kudus udah nggak nemplak lagi, ada yang bahaya itu artinya. Sudah terjadi pengerasan hati. Kalau kita sudah lama menyembah Tuhan nggak nangis, itu nggak ada masalah. Kalau kita sudah nggak baca Alkitab dan Alkitab nggak berbicara lagi, ada yang salah. Itu kita sudah masuk ke dalam dosa yang paling berbahaya, yaitu merasa benar. Kalau kita sudah lama nggak menangis karena nggak kena ditemplak oleh Roh Kudus, Roh Kudus bisa menemplak lewat firman. Roh Kudus bisa menemplak ketika dengan teman merangkulmu dan berkata sesuatu, engkau tahu itu suara Roh Kudus. Walaupun temanmu gak ngerasa bahwa itu tuh dirinya, tapi itu Roh Kudus memakai lidah bibirnya berkata kepadamu, engkau tahu itu suara Roh Kudus. Atau ketika baca firman menjadi hal yang biasa. Firman bukan lagi suara Tuhan. Kalau firman sudah bukan suara Tuhan lagi, pasti di sini nggak ada tangisan, nggak ada erangan, nggak ada sesuatu yang karena begitu tebalnya di dalam hati kita. Itu tanda bahaya. Kapan kau menangis karena Roh Kudus? Bukan menangis karena masalah, bukan karena bertengkar suami istri, menangis karena Roh Kudus menegur hati kita. Ketika kita menangis, itulah pertanyaan penting. Kenapa? Kalau kita sudah lama nggak menangis, itu tanda kita sudah merasa benar. Dosa itu berbahaya.